Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke konfigurasi elektron berdasarkan Niels Bohr, bahwa katanya di sini elektron-elektron yang mengelilingi inti pada tingkat energi tertentu atau disebut dengan kulit elektron dimulai dari lintasan terdekat dengan intinya, yaitu kulit K yang pertama, yang keduanya adalah kulit L, dan yang ketiganya adalah kulit M. Jumlah elektron maksimalnya yaitu 2n⁻². Contohnya, kulit yang pertama itu adalah rumusnya, berarti ini 2 dikali 1/2. Jadi 1 dikuadratkan berarti 1 dikali 2 tetap 2. Kalau yang ini berarti 2 dikali 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4, 4 kali 2 adalah 8. Kalau yang ini berarti 2, 3 kuadrat. Berarti 3 kuadrat itu adalah 9, 9 dikali 2 yaitu 18, dan seterusnya. Itu perhitungan berdasarkan jumlah elektron maksimumnya dari mulai kulit pertama, kedua, sampai ke-7. Aturan pengisian konfigurasi elektron. Yang pertama, masukkan elektron semaksimal mungkin. Yang kedua, jika sisa kurang dari 32, kulit berikutnya diisi 18. Yang ketiga, jika sisa kurang dari 18, maka kulit berikutnya diisi 8. Yang keempat, aturannya, elektron terakhir atau disebut dengan elektron valensi tidak boleh lebih dari 8. Ini contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu yang 35 BR. Nah, ini konfigurasinya. Konfigurasi urutan pertama K, kedua L, ketiga M, dan sisanya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi bahwa urutan K itu adalah 2, yang keduanya 8, yang ketiganya adalah 18. Nah, bisa dihitung di sini ya, 2 ditambah 8 yaitu 10, 10 ditambah 18 adalah 28. Berarti 35 dikurangi 28 itu sisanya adalah 7. Maka ini adalah konfigurasi sesuai kebutuhan dari 35 BR. Contoh soal yang kedua, yaitu 20 CA. Kita konfigurasikan. Tadi urutan pertamanya adalah 2, urutan keduanya adalah 8, urutan ketiganya itu kan harus 18 nih, tapi tidak sesuai kebutuhan nih, sedangkan kan harusnya kan totalnya 20. Ketika kalau ditambahkan 18 di sini, maka 18 tambah 8 tambah 2 itu kan total 28, malah kelebihan. Maka ada yang lebih kecil daripada 18. Jika sisa kurang dari 18, kulit berikutnya isi dengan 8. Maka di sini tulis 8. Berarti 2 tambah 8 10, 10 tambah 8 berarti 18. Berarti 20 dikurangi 18, sisanya berapa? Yaitu 2. Nah, masuk ke contoh soal yang ketiga yaitu 53I. Nah, urutan yang pertamanya itu adalah angka 2, urutan keduanya 8, urutan ketiganya adalah 18. Kita coba hitung, 2 ditambah 8, 10, tambah 18 adalah 28. Jadi 53 dikurangi 28, itu sisanya adalah 25. Berarti kalau misalnya urutan yang keempatnya, ini ya, 1, 2, 3, 4. Kalau urutan yang keempatnya harus diisi 32, itu malah kelebihan. Berarti karena di sini sisanya 25, maka sesuai aturannya, jika sisa kurang dari 32, kulit berikutnya diisi dengan 18. Maka ditulis lagi di sini 18. 2 ditambah 8, ditambah 18, ditambah 18 lagi, itu adalah totalnya 46. Berarti 53 dikurangi 46 itu adalah sisanya 7. Setelah dikonfigurasikan, maka coba lihat di sini, elektron terakhir atau elektron valensi tidak boleh lebih dari 8. Nah, ini elektron valensi atau terakhirnya, yang pertama 7, yang keduanya 2, dan yang ketiganya adalah 7. Ini bisa ditulis di sini.
elektron valensi dari 35 Br adalah 7. Yang ini juga sama, yaitu elektron valensi dari 20 Ca adalah 2. Yang terakhirnya. Nah, ini elektron valensinya berapa? Ya, 7 juga. Sekarang masuk ke konfigurasi elektron, teori atom modern berdasarkan teori atom mekanika kuantum. Kalau tadi konfigurasinya berdasarkan atom Bohr, yaitu yang hubungannya dengan kulit elektron. Dan menurut Niels Bohr bahwa elektron bisa berpindah dari kulit ke kulit yang lain dalam melepas atau menerima elektron. Nah, ini disempurnakan kembali oleh teori atom modern, yaitu berdasarkan prinsip ketidakpastian Heisenberg bahwa elektron tidak ditemukan secara pasti, hanya berupa kebolehjadian ditemukannya elektron atau orbital. Dan yang kedua, itu adalah dualisme de Broglie bahwa elektron dapat bertindak sebagai partikel, dan yang selanjutnya elektron dapat bertindak sebagai gelombang. Terus yang ketiganya yaitu berdasarkan persamaan Schrödinger bahwa elektron itu berdasarkan bilangan kuantum atau elektron berada dalam atom yang hubungannya dengan subkulit. Nah, ini adalah untuk menyempurnakan pendapat dari Niels Bohr, yaitu oleh teori atom modern. Konfigurasi elektron teori atom modern, di sini ada 3 aturan. Yang pertama, berdasarkan prinsip Aufbau bahwa pengisian elektron pada orbital dimulai dari subkulit dengan tingkat energi rendah ke tingkat energi yang tinggi. Contohnya adalah 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Nah, ini nanti akan dipelajari tentang curah hujan dari prinsip Aufbau-nya. Yang kedua adalah larangan Pauli. Elektron-elektron yang tidak boleh memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Contohnya, kalau misalnya konfigurasinya adalah 1s2, maka jumlah bilangan kuantumnya itu pasti ada yang berbeda. Jadi tidak boleh ada yang sama. Itu menurut larangan Pauli. Nanti kita akan pelajari lagi. Nah, sekarang yang aturan Hahn. Aturan Hahn, pengisian orbital dengan tingkat energi yang sama mula-mula secara paralel menempati orbital secara sendiri-sendiri, baru kemudian berpasangan. Contohnya, kalau misalnya 2p4, 4 di sini adalah elektronnya, p itu memiliki orbitalnya adalah 3. Nah, ketika kalian masukkan di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah cara penulisan yang salah. Harusnya yaitu orbital diisi sendiri-sendiri dulu, yaitu 1, 2, 3, baru sisanya ke bawah, yaitu 4. Nah, ini adalah yang betulnya. Nah, kita ambil contoh yang ini ya, 3D5. D itu adalah memiliki orbitalnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya kalian mengisi elektronnya seperti ini kan nomor atom elektronnya 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah cara penulisan yang salah. Yang betulnya adalah, gambarkan kembali, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, harusnya diisi sendiri-sendiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Ini adalah cara yang paling betul. Nah, sisanya baru nanti ditempati berpasangan, tapi dengan tanda yang berbeda. Kalau ini kan ke atas, nanti tandanya ke bawah untuk membedakan elektron selanjutnya. Sekarang masuk ke susunan subkulit berdasarkan tingkat energi, berdasarkan prinsip Bau-Bau. Nah, ini adalah curah hujannya. Kalian boleh menghafalkan ini, atau cara penulisannya lebih gampang. Kalian tulis dulu angka 1 sampai 7, terus kalian tulis S semuanya. Terus yang keduanya adalah P, tapi di sini P-nya dimulai dari nomor 2 sampai nomor 7. Setelah itu di nomor 3 dimulai ditulis D-nya sampai nomor 6.
Terus kalian tulis lagi huruf F dari nomor 4 dan nomor 5. Setelah itu, urutan dari subkulitnya, ini nih, karena ini adalah konfigurasi elektron teori atom modern, hubungannya dengan subkulit ada 4, yaitu S, P, D, F. Kalau yang konfigurasi elektron yang kulit berdasarkan Niels Bohr, itu adalah KLMN ya. Kalau yang ini berdasarkan subkulitnya. Nah, ini dari tingkat energinya. Mulainya 1S, terus ke sini lagi berdasarkan curah hujan ya, 2S. Setelah itu ke sini lagi 2P, 3S. Terus ke sini lagi ke atas 3P, 4S. Baru ke sini lagi nanti urutannya 3D, 4P, terus 5S. Terus nanti urutannya lagi ke atas, yaitu ke sini 4D, 5P, 6S, dan seterusnya. Pengisian elektron dimulai dari tingkat energi paling rendah. Kalau dituliskan seperti ini nih, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, dan seterusnya. Nah, ini adalah orbital-orbitalnya, rumah elektron, atau bisa disebut seperti itu ya. Nah, ini orbital S1, orbital P3, S1, P3, nanti D itu adalah 5. Catatan, kulit terdiri dari subkulit. Ini kulit, yang S-nya adalah subkulit. Terus subkulit terdiri dari orbital. Subkulit terdiri dari orbital. Orbital mengandung maksimal 2 elektron. Nah, dalam satu orbital atau satu kotak ini, itu maksimalnya diisi dengan 2 elektron. Nah, seperti ini nih ya. Ini adalah 2 elektron maksimalnya. Minimalnya ya tentunya ya 1. Nah, contohnya di sini, S itu adalah 1 orbital, P 3 orbital, D 5 orbital, F itu 7 orbital. Berarti maksimum elektronnya kalau 1 orbital atau 1 kotak, maka diisinya 2. Kalau 3 maksimalnya berarti 6. Kalau 5 maksimal elektron yang di dalam orbitalnya yaitu 10. Kalau 7 berarti maksimum elektronnya adalah 14. Untuk konfigurasi elektron, ada konfigurasi elektron secara singkat. Kalau tadi kan ini adalah cara yang paling panjangnya nih ya. Boleh ditulis seperti ini dari mulai 1, 2, dan seterusnya. Sesuai kebutuhan dari nomor atomnya. Nah, ini ada cara penyingkatannya, konfigurasi disingkat nih. Tapi kalian harus hafal ininya dulu nih, yaitu dari golongan 8 atau golongan gas mulia. Di sini ada He, Ne, Ar, Xr, Xe sama Rn. Ini adalah nomor atomnya. Atau misalnya dihafalkan juga boleh. Boleh pakai kata-kata biar cepat hafal. Misalnya heboh negara Arab karena serangan ranjau. Boleh. Atau pakai kata apa saja terserah kalian, yang pasti ini untuk konfigurasi singkatnya harus dihafalkan golongan 8-nya. Baru kalian tuliskan di sini 1 sampai 7 untuk yang S. Setelah itu urutannya yang keduanya dari sini 4F, 5F. Terus dari nomor 4 kita tulis 3D, 4D, 5D, 6D. Terus urutan baris dari He ya, itu 2P sampai 7. Nah, nanti kita ambil contohnya. Contoh soalnya kita coba di sini misalnya 20CA. Nah, konfigurasinya kalian boleh mau yang cara yang bau yang ini curah hujan yang panjang juga boleh. Yang urutan yang pertamanya adalah 1S, yang keduanya 2S, nanti langsung ke atas lagi di sini jadi 2P, setelah itu 3S, langsung ke atas lagi di sini 3P, baru ke sini nanti 4S. Kita coba tuliskan di sini 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, terus 4S. Nah,
Nah, maksimal elektron seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa untuk S itu maksimal elektronnya 2, yang P6, D itu adalah 10, yang F itu adalah 14. Kita coba di sini, berarti yang S maksimalkan dulu elektronnya, di sini maksimalnya 2, ini juga 2, ini maksimalnya 6, ini maksimalnya 2, ini maksimalnya 6, dan ini maksimalnya 2. Kita coba hitung. 2 ditambah 2, 4, ditambah 6 berarti 10, ditambah 2, 12, ditambah 6 berarti 18, ditambah 2 berarti 20. Nah, berarti ini sesuai. Ini konfigurasi berdasarkan curah hujan. Nah, gimana kalau misalnya untuk yang cara singkatnya? Berarti 20 CA cara singkatnya, kalian di sini bisa dilihat 20 ada yang lebih kecil daripada 20. Cara singkatnya yaitu 18 AR. Maka tulis di sini 18 AR. Terus kalian tuliskan urutannya 4S2. Berarti 18 ditambah 2 yaitu 20. Selesai. Kita coba contoh yang kedua ya, yaitu dari 21 SC. Nah, dari 21 SC kita konfigurasikan di sini urutan yang pertamanya 1S, yang keduanya 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, terus 3D. Nah, kita coba maksimalkan elektronnya dulu. Di sini 2, di sini 2, di sini 6, di sini 2, di sini 6, di sini 2. Kita coba hitung dulu. 2 tambah 2, 4, tambah 6 berarti 10, tambah 2, 12, tambah 6 berarti 18, tambah 2 berarti 20. Berarti 21 dikurangi 20, berarti kan sisa 1 ya. Berarti meskipun D maksimalnya adalah 10, maka tetap sesuai kebutuhan, maka D diisi 1 saja. Maka di sini totalnya ada 21. Cara singkatnya nih. Nah, untuk cara singkatnya, kalian boleh tulis di sini. Tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa 21 ada yang lebih kecil, yaitu ditulis 18 AR. Maka tulis di sini 18 AR. Berarti di sininya 4S. Coba lihat di sini ya. Bahwa 18 AR, 4S, baru ke sini lurus 3D. Maka tulis di sininya 3D. Nah, 18 ini maksimal elektronnya 2, 18 ditambah 2 kan 20, ditambah 1 jadi 21. Nah, ini adalah cara yang panjangnya dan ini cara singkatnya. Boleh pilih yang mana saja yang bisa kalian pahami. Di sini ada konfigurasi stabil atau disebut penuh dan setengah penuh. Contohnya, ada 24 CR, itu berarti kalau secara singkatnya ini 18 untuk AR, 18 ditambah 2 berarti 20, ditambah 4 adalah 24. Nah, ini adalah orbitalnya, karena S maksimalnya 2, sudah diisi elektron ke atas sama yang ke bawahnya. Dan yang keempatnya ini dari D itu adalah orbitalnya ada 5, kita isi 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah tidak stabil. Jadi, gimana caranya supaya stabil? Maka yang elektron yang ini itu tereksitasi atau pindah ke sini nih. 1. Jadi, harusnya seperti ini nih. 24 CR, AR, 4S1. Nah, meskipun ini butuhnya 24, S maksimalnya adalah 2, maka khusus untuk yang D itu tidak boleh ditulis 4 karena jadinya tidak stabil. Jadi supaya stabil maka ambil elektron 1 dari S dan bentuk orbitalnya seperti ini tuh. Jadi ininya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah terisi semuanya, maka
bentuk dari konfigurasinya atau orbitalnya adalah stabil. Jadi cara penulisan konfigurasi elektron jika kalian menentukan misalnya dalam soal tentukan konfigurasi elektron 24 Cr, maka konfigurasinya bukan yang ini berarti nanti dianggap salah. Jadi konfigurasi yang tepatnya adalah khusus untuk D ya, berarti 4S1 3D5 seperti itu. Ada contoh yang lain seperti ini nih, 29 Cu. Berarti kalau disingkat pakai AR yaitu 18 tambah 2 berarti 20 tambah 9 berarti 29. Hanya saja ketika dilihat dari orbitalnya bahwa ini adalah tidak stabil. Karena di sini ini elektronnya 2. Ini ada yang 1 nih. Semuanya berpasangan tapi ini tidak berpasangan. Maka di sini terjadi tereksitasi atau pindah elektronnya ke sini supaya yang kotak di D di sini atau orbital yang di sini itu menjadi stabil. Maka harusnya 29 Cu AR 4S1 jadinya 1 ya, karena D ngambil elektron dari S1 supaya menjadi stabil orbitalnya. Jadi yang tadi ini 1 pindah ke sini. Jadi semuanya berpasangan, jadi stabil. Jadi ketika disuruh konfigurasikan 29 Cu, kalau kalian konfigurasinya seperti ini, maka nanti akan disalahkan. Jadi yang paling tepatnya adalah seperti ini, 4S1 3D10.